Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung ingkang mulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat subuh kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salam salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Injing menika kita bahas tentang setunggal faham sesat ingkang bernama Al-Qur'aniyun atau di daerah kita terkenal dengan faham ingkar sunnah. Faham menika adalah mereka menyatakan la nahtaju illa bil Qur'ani faqat. Kami tidak membutuhkan kecuali hanya Al-Quran saja. Wala yahtajuna bisunnah wala nahtajuna bisunnah, dan kami tidak membutuhkan sunnah. Jadi faham ini itu faham yang hanya berpedoman dengan Al-Quran saja dan tidak mau berpedoman dengan sunnah. Jamaah ingkang mulya, di antara subhat faham ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ahli hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, la taktubu anni, janganlah kalian mencatat dariku, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuk, dan jika kalian telah mencatat dariku yang bukan Al-Quran, maka hendaklah kalian menghapus. Maka hendaklah dia menghapusnya. Ini dijadikan dalil bahwa Rasulullah sendiri itu melarang menulis hadis. Padahal menurut ulama bahwa hadis ini terjadi, larangan menulis hadis itu terjadi di awal-awal Islam. Larangan menulis hadis ini dikhawatirkan tercampur antara tulisan Al-Quran dan tulisan hadis. Karena dulu hadis Al-Quran ditulis di pelepah korma, di tulang, di pedang, di kayu, sehingga dikhawatirkan kalau hadis juga ditulis itu akan bercampur dengan Al-Quran dan dikira bahwa hadis itu juga termasuk Al-Quran. Larangan ini kemudian dinasah, yaitu di zaman Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah, ada orang yang namanya Abu Sah. Abu Sah ini ngomong, "Uktub li ya Rasulullah,
catatkanlah untukku ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya sahabat itu menuliskan khutbah Rasulullah untuk Abu Sah. Ini disepakati oleh para ulama bahwa penulisan hadis itu adalah dibolehkan. Kemudian pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang melarang menulis hadis. Ini juga dijadikan dalil oleh mereka bahwasanya Abdullah bin Amr ini sangat suka menulis hadis Rasulullah. Ini seorang sahabat. Suatu saat dia dilarang oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu mengatakan, kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah, dari Muhammad, dan Muhammad itu kadang-kadang marah dan kadang-kadang ridho. Kadang-kadang marah, kadang-kadang senang. Apakah kamu tulis semuanya? Seolah-olah orang Quraisy ini menunjukkan bahwa apa yang ditulis, apa yang diucapkan Rasulullah kadang-kadang salah. Maka jangan kamu tulis. Ucapan Quraisy ini diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dawuh, uktub, catatlah, fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, ma kharaja minni illa haq, tidak ada yang keluar dariku kecuali kebenaran. Jadi di awal-awal Islam, di zaman Rasulullah, ada juga orang yang tidak boleh menulis hadis. Dan ini dijadikan dalil oleh mereka. Kemudian di zaman sahabat, sesudah Rasulullah itu meninggal, yaitu ini terjadi di Imran bin Husain, seorang sahabat. Ketika itu para sahabat ngomong, dan tiba-tiba para sahabat ngomong masalah hadis Rasulullah. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki ngomong, la tatahaddasu illa bima fil Quran. Janganlah kalian berbicara kecuali dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka Imran bin Husain marah. Kemudian dia mengatakan, innaka la Ahmad. Sesungguhnya kamu ini sungguh benar-benar orang dungu. Kamu ini orang goblok, kata Imran bin Husain. Awajatta fil Qur'ani sholatat duhri arba rakaat. Apakah kamu mendapati di dalam Al-Quran itu sholat duhur 4 rakaat? Apakah kamu mendapati di dalam Al-Quran itu sholat asar 4 rakaat? Dan sholat duhur, asar, 4 rakaat ini dibaca dengan sir? Apakah ada di dalam Al-Quran? Apakah kamu mendapati di dalam Al-Quran sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat? Dan kenapa? Apakah juga kamu mendapati bahwa di dalam 2 rakaat sholat itu bacaannya dibaca keras? Orang tersebut kemudian terdiam. Jamaah ingkang minulya, inilah di antara faham-faham sesat. Ketika seseorang itu sudah tidak mau berpegangan dengan Al-Quran, tidak mau berpegangan dengan hadis, hanya Al-Quran saja, seolah-olah orang ini adalah ahli Al-Quran. Tapi justru sebenarnya orang-orang tersebut itu adalah orang-orang yang bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Hasr ayat 7 disebutkan, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang Rasul datangkan, maka ambillah. Yang didatangkan Rasul itu ada 2.
Al-Quran dan hadis. Jadi siapa yang tidak mau berpegang dengan hadis, sebenarnya dia itu adalah orang-orang yang menentang Al-Quran. Seolah-olah namanya bagus, yaitu Qur'aniyun, ahli Al-Quran, tapi sebenarnya mereka adalah orang yang menentang Al-Quran. Jamaah ingkang minulya, berapa banyak orang-orang mereka menamakan ahli sunnah wal jamaah, justru mereka penentang ahlu sunnah wal jamaah. Jadi nama itu memang sering dipakai orang, membuat nama yang baik justru menghancurkan kebaikan tersebut. Dan ini sudah terpakai di zaman setan, iblis, itu menggunakan nama supaya memperdaya Nabi Adam, diberikan namalah pohon sajaratul khuldi, pohon kekal, sehingga Nabi Adam justru berbuat sesuatu yang menjadikan dia tidak kekal di surga. Di dalam surat Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dan hadis. Jamaah ingkang minulya, ketika seseorang itu tidak mau berpegang dengan hadis, maka akan terkena banyak sekali penyakit-penyakit yang menimpa mereka. Jadi mereka syahadatnya faham Al-Qur'aniyun atau syahadatnya ingkar sunnah, itu tidak menggunakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi syahadat mereka itu adalah isyhadu bi anna muslimun, saksikanlah sesungguhnya kami orang muslim. Itu persaksian mereka. Jadi syahadat mereka bukan syahadat seperti syahadat kita. Kemudian sholat mereka tidak memakai azan dan iqamah, karena di dalam Al-Quran tidak ada pelaksanaan sholat itu menggunakan azan dan iqamah. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan sholat itu ada azan dan iqamah. Kalaupun toh ada, hanyalah sholat Jumat saja. Dan sholat mereka ada dua. Pertama, sholat mereka itu 2 rakaat semuanya. Yang kedua, sholat mereka itu bukan sholat dengan gerakan, tetapi sholat mereka adalah dengan termenung. Jadi merenung, mengingat Allah. Berdasarkan surat At-Toha ayat 14. Fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu mereka artikan adalah untuk mengingat Allah. Maka sholat mereka adalah 2 rakaat atau sholat mereka dengan cara berenung saja. Seperti orang melamun, orang mengenang Allah. Kemudian puasa mereka itu adalah dengan tidak semua orang itu diwajibkan puasa. Yang diwajibkan puasa itu hanyalah orang-orang yang melihat hilal Ramadan, yang melihat bulan Ramadan. Berdasarkan surat Al-Baqarah, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka apabila di antara kalian itu melihat bulan, itu bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ini menunjukkan bahwa yang melihat hilal saja itu adalah yang diwajibkan puasa. Sementara yang tidak melihat hilal, maka tidak diwajibkan puasa. Maka tidak mungkin, misalkan apabila menggunakan teori Muhammadiyah kalender Hijriah global tunggal,
itu tidak akan mungkin ada yang bisa melihat hilal di Indonesia ini. Demikian juga walaupun menggunakan metode Mabim 3 derajat, saya yakin satu orang se-Indonesia ini, semua orang se-Indonesia ini, paling ya hanya puasa, hanya 10 orang saja yang ditugaskan melihat hilal. Sementara yang lain yang tidak melihat hilal, tidak diwajibkan puasa. Itulah ketika mereka meninggalkan sunnah, banyak sekali penyakit-penyakit yang akan menyerang mereka. Jamaah engkang mulya, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.